Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arif. Di sini saya ingin menyampaikan progres pembelajaran pemrograman menggunakan bahasa PHP. Jadi pada sore hari ini saya telah sampai pada materi session. Sebelum saya nanti akan menampilkan bagaimana tampilannya pada di user atau menjelaskan mengenai sintak-sintaknya, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang session ini. Jadi tujuan dari session ini adalah nantinya kita akan mencegah user-user yang tidak bertanggung jawab dari memasuki ke halaman penting di web kita. Halaman-halaman penting apa itu? Yang pertama ada halaman indeks yang berisikan tampilan database kita. Yang kedua ada halaman ubah. Yang ketiga ada halaman tambah untuk menambahkan database mahasiswa. Nah, dengan session ini maka kita akan mencegah user-user yang tidak bertanggung jawab tersebut dari memasuki halaman tersebut, dan kemudian kita paksa dia untuk melakukan login terlebih dahulu. Jika tidak mempunyai ID atau username, maka dia harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, session sendiri dia memiliki pengertian, yakni suatu mekanisme untuk menyimpan informasi ke dalam suatu variabel yang nantinya variabel tersebut dapat digunakan di lebih dari satu halaman. Jadi, informasi yang tersimpan dari variabel tersebut dapat kita gunakan ke halaman-halaman yang lain. Yang pertama, saya akan menampilkan dulu bagaimana nanti tampilannya pada saat user mengakses halaman web kita. Nah, di sini saya akan menampilkan pertama, yakni halaman login. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah ketika kita ingin langsung masuk ke halaman indeks, kita ketikkan di sini index.php, maka dia akan kembali ke halaman login karena dia belum melaksanakan login terlebih dahulu sebelum mengakses halaman indeks. Begitu juga dengan halaman tambah dan ubah. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengakses halaman indeks tersebut? Ya, tentu saja kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan username kita, Sandika, dan passwordnya 321. Ketika kita melakukan login, maka otomatis dia dapat masuk ke halaman indeks atau halaman daftar mahasiswa yang menampilkan data mahasiswa yang ada di database kita. Nah, selanjutnya, untuk keluar dari sesi ini, nah tentunya suatu sesi kan biasanya ada akhirnya, maka kita akan mengklik tombol logout ini untuk keluar dan kembali ke halaman login. Nah, begini. Nah, suatu kasus apabila kita sedang login 321 dan kita kembali ke halaman login lagi, dia juga tidak akan bisa sebelum kita melakukan logout. Begini. Ya, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih halaman web kita tadi bisa menjadi seperti itu menggunakan si session ini. Nah, kita lihat sintaknya. Yang pertama, kita harus menjalankan dulu sessionnya. Untuk seperti pada kehidupan umumnya, sebuah sesi harus dimulai terlebih dahulu. Nah, pada pemrograman bahasa PHP ini, kita menggunakan fungsi session start untuk memulai suatu session. Nah, di sini kita akan skip dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dulu logiknya bagaimana login tersebut dapat dilakukan. Yang pertama, ketika dia sudah mengklik data login, maka dia akan ditangkap oleh variabel post ini dan kemudian disimpan dalam username dan password ini. Nah, selanjutnya kita akan query dan mengecek apakah ada username yang sama dengan username yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan pengkondisian menggunakan mysqli_6_rows. mysqli_6rows ini dia nanti berfungsi untuk mengembalikan nilai apabila ada data yang sama dengan username yang kita masukkan tadi, dengan kata kuncinya username tadi. Nah, jika ada data yang sama, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka mengembalikan nilai 0. Dan di sini kita kondisikan, jika nilainya sama dengan 1, maka kita tangkap data yang sudah kita ambil, kita select dari database kita menggunakan mysqli_fetch as source,
dari result ini masukkan ke dalam variable rows ini. Dan selanjutnya kita akan mengecek passwordnya apakah sama atau tidak dengan password yang tersimpan di database kita menggunakan password verify. Nah, fungsi password verify ini adalah untuk mengecek apakah password yang kita masukkan tadi sama dengan password yang tersimpan pada database kita. Nah, kita tahu bahwa password yang tersimpan di database itu merupakan suatu enkripsi dari password yang sebelumnya kita masukkan pada saat registrasi. Nah, fungsi password verify ini adalah berguna untuk menyamakan apakah password yang kita masukkan saat login itu sama dengan password hasil enkripsi kita yang tersimpan di database kita. Nah, jika sama, maka kita akan dibawa menuju ke halaman index.php dan kita bisa melihat data yang ada di database kita. Nah, sebelumnya kita ingin set sessionnya dulu. Kita simpan data login tersebut ke dalam variable session dan kita berikan nilai true. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana session ini akan berguna pada halaman-halaman indeks, tambah, dan ubah. Nah, selanjutnya, ketika kita membuka sintak indeks ini, karena kita ingin menjalankan session pada halaman ini juga, yang pertama kita harus menjalankan dulu sessionnya. Kita gunakan juga fungsi session_start. Nah, selanjutnya, si variable session ini tadi, dia kan sudah menyimpan informasi login. Nah, kita cek, apakah di dalam variable session ini sudah ada isi atau belum. Nah, kita gunakan di sini adalah jika tidak ada isi pada variabel login ini, maka pindahkan user ke halaman login PHP. Jadi dia akan kembali ke halaman login tadi. Nah, jika ada, maka dia tidak akan dijalankan dan menjalankan halaman index.php sehingga data akan tampil. Nah, hal ini juga kita gunakan pada halaman tambah. Dan juga halaman ubah. Nah, selanjutnya pada kehidupan sehari-hari biasanya sesi itu ada awalnya dan ada akhirnya. Sama pada saat kita menggunakan program sesi ini. Jadi sesi ini sebenarnya akan berakhir jika kita nge-close browser kita atau merestart komputer kita. Namun, hal tersebut akan sangat merepotkan si usernya. Nah, kemudian kita perlu membuat suatu mekanisme lain. Jadi, si user ini tidak perlu untuk nge-close browsernya ataupun merestart komputernya untuk mengakhiri sesi ini. Nah, kita gunakan perintah logout. Di halaman indeks ini tadi ada halaman logout yang kita arahkan halaman logout. Nah, kita lihat pada program logout kita. Nah, tentu saja logout ini akan berisi perintah-perintah untuk mengakhiri sesi yang kita buat tadi. Nah, tentunya karena dia memiliki perintah untuk mengakhiri sesi, pertama kita harus menjalankan dulu sesinya. Kita gunakan lagi session_start untuk menjalankan sesinya. Nah, selanjutnya pada sebelum-sebelumnya variable session ini kan memiliki nilai dari si login ini. Nah, kita kosongkan dulu sehingga dia tidak memiliki nilai. Jadi dia tidak bisa kembali ke halaman indeks atau halaman tambah dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada suatu kasus terdapat kasus yang dia mengakhiri sesi menggunakan ini tapi dia tidak berakhir. Maka kita gunakan fungsi session_unset untuk untuk menyetel ulang si sessionnya ini. Kemudian session destroy juga memiliki fungsi yang sama untuk mengakhiri sesi. Nah, selanjutnya setelah sesi berakhir, user akan dikembalikan ke halaman login. Dan sesi akan dimulai kembali setelah dia login. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sesi. Terima kasih, selamat sore.